Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak. Oke, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang kepada teman-teman semua di kelas C, Prodi Kesehatan Masyarakat Epika Unsil. Kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan ya setelah mungkin nyaris satu semester kita telah melakukan proses perkuliahan walaupun dengan keterbatasan media, keterbatasan waktu, keterbatasan ruang untuk kita mengadakan perkuliahan di era seperti ini. Tapi mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama satu semester ini itu bisa memberikan manfaat dan menjadi bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebagaimana yang telah kita rencanakan, yang telah kita susun setiap perkuliahan, ini baru 37 yang gabung ya di kelas C. Yang lainnya mungkin minta konfirmasi ya tentang ketidakhadirannya atau belum hadirnya di pertemuan Zoom ini. Oke, untuk materi terakhir yang akan menjadi penekanan ya bagi kita karena memang tujuan utama dari kuliah Pancasila adalah salah satu mata kuliah wajib kurikulum ya, mata kuliah wajib umum yang bertujuan untuk nation character building ya. Jadi mencetak generasi muda, menjadikan manusia ya, Indonesia yang lebih baik, yang berakhlak, sehingga memang kita akan lebih ke sana, ke arahan-arahan bagaimana supaya pribadi kita, ya, supaya perjuangan hidup kita ke depannya itu bukan tidak akan ada masalah ya, tapi kita bisa menjadi pribadi yang lebih siap ya, menahan segala godaan, menahan mental, menahan ambisi ya. Bukan tidak boleh kita berambisi, bukan tidak boleh kita berekspresi, tetapi tentunya bahwa sebagai kaum terdidik kita memiliki tolak ukur ya, memiliki pertimbangan sebelum kita mengeluarkan ucapan, lisan maupun tindakan ataupun perbuatan. Itulah yang terpenting dalam pendidikan sebenarnya ya. Jadi dalam pendidikan ketika kita di suatu lembaga pendidikan, ketika kita mencari ilmu ya. Tapi pada akhirnya ya, apakah ilmu kita itu bermanfaat? Apakah pribadi kita juga bermanfaat? Nah, di bahasan sistem etika khususnya ya, yang sudah saya sering sebutkan bahwa etika merupakan cabang dari filsafat ya, sebagai filsafat produk, bagaimana kita bisa mengarahkan perilaku kita sebagai manusia ya, menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, etika itu kan beberapa dimensi dalam proses etik ya. Untuk menjadikan manusia beretika itu apa sih unsur-unsur yang membentuk bahwa manusia itu harus beretika? Tentunya bahwa ada sesuatu yang menjadi fondasi dasar ya dalam dimensi pribadi manusia itu sendiri. Bahkan bukan hanya manusia, tapi sesuatu apapun, apalagi manusia tentunya. Ada istilah yang disebut dengan nilai. Ya. Dalam bahasa Cigalontang disebut palue. Ya. Apa palue itu? Core value, ya, istilah seperti itu. Coba tentang nilai, apakah sudah Anda paham? Apakah tentang nilai ada yang sudah ditanyakan? Saya juga tidak akan mengecek satu persatu. Sebelum membahas mungkin konten terakhir, saya sudah mengecek, ini ada yang bertanya ya di konten tadi, dari kelas C ini Depika ya. Terus juga di sini Nabila, Salsabila, hadir belum ini Depika, Nabila?
Terus juga siapa nih yang kesehatan C itu? Oh, Trisuci ya. Betul kan ini kelas C ya? Betul, Iya, Pak. Pak, kelas C. Ya, tentang etika politik. Tapi tentang etika secara umum ya, tentang sistem etika itu sendiri. Apa sih pentingnya nilai bagi Anda sebagai mahasiswa atau sebagai manusia? Ada yang bisa bantu jawab? Anda butuh apa itu nilai? Sebagai dalam pandangan Anda, Yusuf Mualim, Audrey, apa itu nilai? Butuh nggak Anda nilai? Butuh, Pak. Butuh. Kenapa butuh? Kenapa Anda butuh nilai? Buat jadi acuan. Tuan. Nah, tanpa Anda sadari mungkin ya, buat apa coba Anda ngontrak mata kuliah saya? Dan pada akhirnya Anda kan butuh nilai, betul nggak? Nilai mata kuliah. Kalau seandainya saya nanti di akhir waktu setelah UAS tidak ngasih nilai ke Anda, udah saya kosongkan semua simaknya nanti. Pasti saya yakin banyak yang uring-uringan. Satu orang aja misalnya saya pending. Atau saya lupa memasukkan nilai di simaknya. Apakah bagi Anda masalah nggak? Kalau seandainya saya nanti setelah UAS udahlah. Karena kita sudah kuliah aja gitu. Simaknya akan saya kosongkan tanpa ada nilai mata kuliah dari saya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan ketika saya tidak kasih nilai? Apakah akan pasrah Langsung, saja? enggak Pak, langsung konfirmasi ke Bapak. Akan apa? Kenapa? Langsung tanya ke Bapak kenapa nggak kasih nilai gitu. Berarti butuh Anda saya. Butuh nilai kan? Dari saya, dari semua dosen. Butuh, Pak. Ya. Sementara nilai itu sendiri apa? Coba. Gita. Apa itu nilai? Kan di awal saya sudah menampilkan nilai itu apa sebenarnya? Sesuatu yang apa? Kalau dari yang buku Bapak, nilai atau value dalam istilah filsafat, nilai dapat diartikan sebagai keberhargaan atau worth, atau kebaikan atau goodness. Semua nilai harus dijabarkan ke dalam norma, ukuran, aturan, dan melalui moral, judgment terwujud menjadi actus humans. Oke. Jadi yang paling sederhana kan saya sudah sering mengatakan nilai adalah sesuatu yang dihargai. Jadi kalau Anda misalnya butuh nilai dari saya, kemudian pada akhirnya nanti keluarlah nilai dari saya, itu adalah bentuk penghargaan saya kepada Anda. Jadi Anda butuh penghargaan, Anda butuh harga Anda sebagai mahasiswa yang ngontrak mata kuliah pendidikan Pancasila itu berapa. Tetapi kan ada proses ya untuk meningkatkan nilai Anda, nilai jual Anda terhadap mata kuliah ini. Apa yang telah Anda lakukan selama 1 semester ini? Kalau seandainya mahasiswanya kuliahnya jarang-jarang ya, sekali kuliah misalnya juga tidak disiplin, ya, protes, tidak memperhatikan, ujiannya jeblok semuanya, tugasnya tidak mengerjakan, kira-kira berapa nilai mahasiswa tersebut? Itu ya yang terpenting dari ini, yang contoh yang paling kecil ya, atau contoh yang paling praktis ya, nilai dari nilai produk. Artinya bahwa silakan Anda renungkan ya, kalau Anda ingin mendapatkan nilai yang bagus dari dosen, apa fighting spirit Anda ya, perjuangan Anda untuk mendapatkan nilai mata kuliah itu sejauh mana? Jadi kalau harga itu kan bentuk derajat kualitas dari sesuatu yang ada manusia. Maaf, ini perempuan semuanya pakai kerudung ya.
pakai hijab. Walaupun misalnya sama-sama pakai hijab, sama-sama ya warnanya berbeda-beda. Tapi paling tidak apakah harganya sama nggak? Saya tidak akan tanyakan harga yang dipakai oleh Nabila berapa misalnya. Tapi paling tidak kira-kira harga kerudung itu sama nggak? Beda. Ya kerudung mah udah aja, kerudung mah dipatok harganya cuma 10.003 misalnya. Kenapa beda? Bedanya bagaimana Rena? Kan ada yang beda mereknya gitu, Pak. Ya maksudnya ya merek. Apa tolak ukurnya? Ukuran dari harga itu apa? Kualitas, Pak. Iya, berarti harga kerudung itu apa tolak ukurnya? Yang jelas aja, yang pasti aja gitu. Bahannya lebih bagus kalau misalkan harganya bagus. Ya harganya mahal atau murah. Ya. Itu yang membedakan. Ya. Sepatu misalnya ya, pakaian, ya, aksesoris yang kita gunakan, handphone, ya, laptop. Kenapa yang harganya mahal, yang kualitasnya bagus itu lebih enak, ya, lebih jernih suaranya. Ya. Kenapa misalnya saya mempersiapkan dengan terus-menerus ya perkuliahan di Zoom ini dari PC yang saya gunakan, dari audio yang saya gunakan misalnya. Ya karena ya itu ingin meningkatkan derajat kualitas servis saya kepada mahasiswa itu harus melakukan berbagai inovasi, berbagai evaluasi ya termasuk merek-merek dagang, ada persaingan pasar, persaingan usaha vaksin misalnya ya. Bisnis PCR dan sebagainya, saling bersaing. Ya. Karena manusia berlomba-lomba mendapatkan sesuatu yang ingin dia dapat, yaitu nilai, yaitu harga. Kenapa melamun? Kairunisa. Salah satu yang dipakai oleh perempuan itu apa? Aksesoris yang paling berharga bagi perempuan. Diana Hajmi, Sapitri. Perempuan itu biasanya menggunakan apa yang dianggap, bilang aja. Nih, Siti Fatimah. Biasanya perempuan itu kalau ingin kelihatan kece misalnya, apa coba menggunakan apa aksesorisnya? Katakan saja. Emas paling Pak. Mas ya. Mas Adam atau Mas Iqbal? Oke, Mas ya. Saya mau tanya, Mas. Perhiasan. Ya, perhiasan yang paling indah. Ya, perempuan adalah perhiasan ya, perhiasan dunia. Makanya karena perempuan adalah perhiasan, harus dihias ya, harus berdandan, harus bersolek perempuan itu. Ingin apa? Untuk apa coba perempuan bersolek, berdandan? Tentunya ingin meningkatkan kualitas ya, ingin terlihat tampil menawan, tampil menarik bagi laki-laki ya, seperti itu. Emas 1 kilo. Kira-kira kalau Siti pakai emas 1 kilo enak gak di badannya? Berat. Berat ya. Jadi ternyata tidak boleh berlebihan juga ya. Karena nggak perlu sekilo lah pakai emas itu. Tapi sama-sama benda padat misalnya, sama-sama emas 1 kilogram dengan batu 1 kilogram. Tasya, bisa dengar? Tasya Mutiara. Iya Pak. Emas 1 kilogram dengan batu 1 kilogram, mana yang lebih berat? Batu mungkin. Aduh. Jadi emas 1 kilo sama batu 1 kilo, berat batu. Zaitialita Karida, setuju nggak? Batu 1 kilo sama emas 1 kilo beratnya berat batu. Sama apa beratnya? Ya?
beratnya sama 1 kilo. Dua-duanya batu sama emasnya. Yang membedakan apa? Sama apa sama? Coba Anda datang ke material, ke toko material, mau beli batu 1 kilogram. Terus Anda ke toko emas, mau beli emas 1 kilogram. Apa yang membedakan dari emas dan batu? Harganya. Harganya. Kira-kira harga emas berapa sekarang 1 kilogram? 1 gram berapa sekarang emas? 600 sekian lah kalau yang asli gitu ya. Batu 1 gram kira-kira berapa gitu kan? Berharga tidak batu gitu. Itu contoh derajat, kan derajat yang paling mulia dari sisi manusia, dari sesuatu itu adalah ya nilai, harga. Nah, kita langsung ke diri kita sebagai manusia. Apakah Anda sebagai manusia ingin dihargai nggak? Audrey, Putri. Audrey, kamu ingin dihargai nggak? Ingin, Pak. Coba di sini siapa yang tidak ingin dihargai? Adam, kaum Adam nih, kaum Adam Mawardi. Adam, kamu lebih suka dihina, lebih suka dipuji? Jujur aja. Lebih suka dihina, Pak? Ingin terus dihina? Enggak, Pak. Kalau ada yang menghina, Anda senang atau sakit hati? Jujur aja ini, jangan berbicara alibi, tapi kejujuran ya. Coba jujur aja sebagai manusia, dihina oleh teman misalnya, dibully, senang nggak hati Anda? Kalau hati mah, Pak, tidak senang. Ya, artinya bahwa setiap manusia itu senangnya mendapatkan penghargaan atau penghinaan. Ya, Penghargaan. Iya, karena masalahnya kalau Anda ingin dihargai, sudahkah kita atau Anda atau saya meningkatkan derajat kualitas sebagai manusia? Sebaliknya, kalau kita ingin dihargai, apakah kita pernah nggak menghargai orang lain? Tuh ya, jadi untuk menghargai manusia itu kan beda-beda, makanya ada beberapa jenis nilai gitu kan dalam kehidupan manusia itu. Coba saya mau tanya yang lain. Iqbal, bisa dengar suara saya? Bisa di Bisa, Pak. edit. Iqbal, kamu dari mana asalnya? Dari Bandung, Pak. Bandung daerah mana? Soreang, Pak. Oh ya, ibu kota Kabupaten Bandung ya. Ya. Di Soreang, coba di sekitar tetangga, sekitar lingkungan Anda, tempat hidup. Maaf, saya agak sedikit ini ya. Katakanlah di sana ada orang kaya, tokoh yang secara ekonomi, berarti kita bicara nilai ekonomi. Ada orang yang kaya, apakah pengusaha ataupun pejabat, dengan orang yang miskin, mana yang lebih berharga atau yang lebih dihargai? Orang yang lebih kaya mungkin, Pak. Jangan mungkin. Ya, Kenapa orang yang berlomba-lomba lebih mencari kaya. kekayaan? Berarti kita butuh, berarti manusia itu butuh kaya, kan harus kaya. Karena kekayaan adalah tolak ukur orang lain untuk menghargai manusia. Ya kalau tidak ada nilai ekonomi, kalau seandainya itu ya nggak penting gitu kan. Artinya kalau kita melihat, bukan berarti kita ini harus apa sih istilahnya ya, apakah kita apa sih kalau cemburu terhadap, bolehlah kita untuk inspirasi hidup ya. Kita dalam keadaan di bawah melihat orang di atas, kita boleh cemburu, kita juga bisa kaya. Ya. Karena menjadi orang miskin itu tidak ada harganya. Sekalipun misalnya sarjana tapi miskin, apalagi tidak punya kualitas sebagai sarjana, saya yakin akan kalah oleh lulusan SD tapi dia memiliki kekayaan yang melimpah dan memiliki pengaruh yang luas di masyarakat. Jadi jangan jadi sampah di masyarakat gitu. Kalau kita ingin dihargai, karena sampah kan tidak berharga. Tapi kan bukan hanya nilai ekonomi, ya. Nilai dari contoh dari nilai ekonomi apa coba? Bentuk penghargaan orang kepada manusia tuh, pada orang lain tuh selain nilai ekonomi, kekayaan, apa lagi? Contohnya. Dulu
Ya, Deti, Fajrina, Iya, Pak. selain ekonomi, apa yang membuat manusia atau orang lain bisa saling menghargai? Tadi kan saya contoh, misalnya orang kaya lebih dihargai daripada orang miskin. Selain itu apa lagi? Jabatan mungkin, Pak. Ya, jabatan boleh lah ya. Orang yang tidak, makanya orang akan merasa down gitu ya, merasa minder kalau sudah tidak menjabat. Tadi kalau masalah jabatan nanti akan berhubungan dengan politik gitu ya. Tapi tidak, kenapa penting orang menjabat? Karena tadi yang di konten terakhir kan John Politikon gitu ya. Tapi itu nanti bahasan khusus. Selain jabatan apa lagi? Coba. Pintaran mungkin Pak. Ya, kepintaran apa tolak ukurnya? Kecerdasan intelektual. Jadi nilai intelektualitas. Ijazah ya. Tentunya kalau digunakan ijazahnya biasanya ya orang yang tokoh-tokoh di masyarakat kan guru ya. Kalau ada apa-apa biasanya guru itu menjadi apapun siapapun lah, PNS ataupun pejabat-pejabat, dosen misalnya kalau di masyarakat itu biasanya dijadikan tokoh ya. Dihargai ya, jangan salah. Tapi ya nanti tidak mudah. Makanya saya ngasih tips ke Anda di mata kuliah ini karena tidak mudah gitu ya. Saya juga merasakan hal itu di masyarakat tuh, tidak semata-mata saya dosen, saya S2 misalnya. Lalu tiba-tiba orang menghargai saya, tidak. Tapi ada yang lainnya nanti, ada triknya juga. Tapi paling tidak salah satunya adalah kekayaan, pendidikan, ya itu penting. Coba seandainya ada orang miskin, ya di sekolah, urakan, tukang mabuk, tukang judi, apa yang mau dihargai dari orang tersebut? Apakah dijadikan imam masjid misalnya? Sekolah tidak, ngaji tidak, mabok iya, judi iya, miskin iya, tiba-tiba menjadi khotib Jumat. Layak nggak dia orang tersebut? Ngasih kultum setelah sholat, mematahan ke orang lain misalnya. Tolong ini renungkan ya. Oke lah, saya tidak kaya. Saya tidak sekolah. Sekolah biasa cuma sampai SD atau coba sampai SMA. Ya, saya dari keluarga yang biasa-biasa aja. Apakah kita harus apakah orang tersebut harus pasrah? Tidak. Mungkin dalam bahasa Sunda saya mengatakan begini, pinter ente gitu ya, sekolah tidak, benghar juga tidak, kaya juga tidak. Nya atuh bager-bager, soleh-soleh, rajin, membantu ke orang lain. Saya yakin itu juga salah satu yang dapat dihargai oleh orang lain. Oke, sampai situ ya. Sampai nilai, apakah ada yang mau ditanyakan? Yang kedua, ya, saya lanjut dulu ya. Atau masih gabung di sini? Masih hadir? Masih, Pak. Lanjut? Atau sudah aja kuliahnya? Lanjut. Satu orang yang ingin lanjut? Lanjut Pak. Lanjut, Yang kedua Pak. adalah Lanjut, Pak. norma. Lanjut, Ya. Pak. Setelah kita punya pertimbangan diri kita akan nilai apa yang akan kita jual di mata orang lain, apakah Anda ingin jadi pribadi yang baik ya? Tolong Anda pikirkan, renungkan diri Anda. Nilai jual apa yang akan Anda tawarkan ke masyarakat? Kalau sekarang misalnya Anda sedang menempuh pendidikan, nanti Anda bergaul di masyarakat, bergaul di kampus, kira-kira Anda punya nilai jual apa? Punya karakter apa? Punya jiwa apa? Supaya orang lain itu menghargai Anda. Karena sama ya, kehidupan tuh baik itu di kampus, di masyarakat, di ruang kelas, butuh penghargaan gitu, butuh pengakuan, butuh eksis dalam bahasa gaulnya gitu ya. Tapi kita punya apa gitu kan? Kalau tiap hari ngegosip, tiap hari ngomongin orang, kira-kira respon teman-teman kita akan bagaimana ke kita? Papangnya ngomongkeun we, misalnya papangnya jeung Muhammad, papangnya sama si ini ngomongkeun Muhammad, papangnya sama Tasya ngomongkeun Tasya. Nu gorengna mah diomongkeun teh. Diadu-adukeun. Kira-kira pribadi itu pribadi yang bagaimana? Kenapa ini penting? Karena akan ada norma di masyarakat.
Nilai norma sosial. Menurut hukum nanti bagaimana orang tersebut? Menurut norma kesopanan orang itu sopan tidak sih kalau ngomongin batur kasar di hadapan orang lain? Kan ada norma-norma dalam masyarakat yang berlaku di masyarakat, di lingkungan ya, sosial maksudnya ya. Adat istiadat, tata krama budaya. Jadi semua unsur dalam diri manusia itu akan dinilai dan dibatasi oleh apa yang disebut dengan norma. Norma dalam titik tertentu akan menjadi hukum ya. Yang saya sebut dengan hukum positif, hukum negara. Karena dari berbagai macam norma kan norma adat, kesopanan, kesusilaan, ada norma hukum yang dibuat oleh negara. Kalau norma ada yang berupa konsekuensi dari kita melanggar norma kan berbagai macam ya. Kalau kita hobinya ngegosip, hobinya ngomongin orang, maka akan dicemooh oleh orang, kan gitu. Tapi kalau kita sudah melanggar norma negara, hukum negara, mencuri, merampok, korupsi, maka konsekuensinya adalah ya hukuman berupa penjara dan sebagainya kan gitu. Denda dan sebagainya kalau itu yang norma negara atau norma hukum negara yang dilanggarnya. Dari norma kemudian muncullah moralitas, ya. Nilai, norma, dan moral. Dalam kajian kita bedah, kalau Anda orang kesehatan mungkin lebih ke kesehatan fisik ya kalau di Kesmas itu. Tapi kita bedah unsur tubuh kita di luar unsur organ ya. Memang organ tapi organnya yang dalam bahasa psikologi disebut afeksi gitu ya. Kognitif, kalau kita ini kepala ya, otak itu kan ada, kalau dalam ilmu kedokteran kan itu jelas ada benda, ada unsur, tapi dalam ilmu psikologi jiwa itu ada yang disebut dengan kognitif ya dalam dunia pendidikan. Mindset, pikiran manusia. Makanya filsafat kita ini harus berpikir karena kita ini bukan hanya punya organ yang ada ya seperti fisiknya ini gitu ya. Tapi ada jiwa di dalam ini, ada pikiran, ada renungan. Makanya kalau orang berpikir, berfilsafat, merenung sampai tarang nakir. Berarti kalau saya narang nakir, berarti saya akan mikir jero, tuh kan. Tak, saya lihat mata, anjir gelis. Saya mikir, bogo ulahnya. Untuk menentukan mata kan saya nampak gelis. Anjir si Siti gelis. Saya mikir, bogo ulahnya Untuk menentukan bogo tidak kan mata, otak, hati. Ya, nanti hati makan. Makanya ada afektif selain kognitif, afektif di sini. Ya, unsur dalam ruh manusia itu. Ada nurani, ada kolbu. Nah, maka ada pergulatan yang dalam gitu antara kognitif, afektif sebelum nanti menjadi psikomotor itu. Jadi ada melihat sesuatu tentang masyarakat, batur ya. Kira-kira orang mau bagaimana nih melihat kondisi yang demikian. Itu lingkungan anak kampus ini, di Kesmas ini anak-anaknya gini-gini. Ada yang latar belakangnya kaya-kaya semua. Wah ini mah aktif semua. Karena Anda mikir kan, melihat. Kira-kira saya harus bertindak apa? Lihat, kalau kita bertindak kan, kira-kira kalau kita mau ngomong ini, bagaimana nih pertimbangan-pertimbangannya? Kita akan menyakiti orang enggak? Karena kan ada norma kan ya. Kalau di kampus ada HP tertinggal di kelas, kira-kira boleh nggak kita ambil? Ada, saya terbuka HP nu halus, saya ambil aja misalnya. Nanti akan ada pertarungan di sini kan ya. Saya butuh uang, terus ada peluang untuk mencuri misalnya, apakah harus kita curi? Karena butuh. Kan itu yang menjadi pertimbangan manusia itu ya. Antara mata, otak, hati itu kan harus kita gunakan. Oke, jadi ini yang berat ya, memupuk nurani, memupuk dunia afektif, ini yang paling dari kognitif ke afektif. Dari mindset dan attitude. Nah, kalau kita sudah punya etika itu attitude itu ketika kita sudah punya pertimbangan nilai, pertimbangan norma dan sudah punya bahan untuk bertindak yaitu moralitas. Jadi moral itu sebenarnya belum kepada tindakan ya. Moral itu adalah masih kayak apa sih kalau misalnya mau lari itu kayak semacam baru angkat kalau lari sprint misalnya. Ketika juri ngasih tanda priwit atau ngasih aba-aba, bersedia, siap,
iya, mau iya, moralitas dulu kita ini seperti apa moral kita, karena kalau kita sudah melihat nilai sesuatu yang baik dan buruk ya, berharga tidak berharga, terus lihat hukum ataupun norma di lingkungan sosialnya, lalu kita punya dimensi-dimensi dalam otak, hati, dan kognitif afektif kita ya, mindset, attitude kita nanti akan tergambar dalam sebuah, kalau dalam bahasa psikologi dalam Bloom itu namanya psikomotor ya. Tapi itu kurang tepat. Mungkin kalau dalam psikologi etika lebih tepat ke karakter ya. Makanya beberapa teori psikologi umum mengatakan seperti ini rumusnya ya. Bentar. Mindset ditambah bisa lihat ya nih, mindset, pola pikir ya. Mindset itu kan nanti ya pola pikir yang akan tergambar menjadi dengan moral, norma, dan akan menjadi etik atau attitude ya. Attitude. Kemudian menjadi karakter building di sini. Karakter building. Nah, apa itu karakter? Kan ini saya sering mengatakan dari awal kuliah nation character building ya. Gita, Siti, Nurpadilah. Kalau kamu menilai diri Anda ya, mengaji diri Anda, kira-kira kamu orang yang berkarakter seperti apa? Kira-kira aja, menurut kamu aja. Karena kita kan harus mengenal diri, betul nggak? Betul nggak? Kita ini harus dalam kehidupan kita harus mengenal diri. Setuju nggak? Coba Gita, kira-kira kamu berkarakter seperti apa? Menurut kamu aja nggak apa-apa. Kalau Anda menilai diri. Kalau menurut saya sih, saya termasuk karakter orang yang pendiam, tapi masih peduli sama orang lain. Gitu sih, Pak. Ya, oke. Nggak apa-apa. Kita boleh menilai diri ya. Karena dalam satu ayat Quran atau hadis, siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Betul nggak? Seperti itu. Ini kalau tambah ke religius ya, ke agama. Karena agama pun mengajarkan akhlak kan gitu. Oke. Jadi karakter itu sebenarnya bagaimana? Makanya saya tadi, kita akan ditilai oleh orang. Sas itu mah kok gitu karakternya. Karena dilihat dari perilaku kita kan. Sikap kita tiap hari ngomongnya bagaimana orang tersebut tiap hari. Kalau ngomongnya kasar, tiap hari misalnya keluarnya omongannya kasar, perilaku napi kesebelen, apakah orang akan menilai itu mah karakternya soleh misalnya. Kira seperti itu enggak? Saya orang soleh tapi tiap hari ngomong kasar, ngomongin batur tadi ya. Aya orang lain didegungkeun. Ke ibadah juga tara, ingin disebut soleh. Paling itu salah gitu ya. Perilakunya salah, perbuatannya salah, tapi ingin disebut soleh. Jadi tidak akan nyambung. Ya. Tadi sebenarnya kalau misalnya kita punya pertimbangan moral tadi ya, katakanlah kalau bahasa yang sederhana, kita ini punya hati dan punya pikiran. Lalu perbuatan kan gitu. Jadi orang itu bertindak itu bisa beberapa faktor gitu kan. Dia bertindak, berpikir dulu atau tidak. Kalau dia hanya berpikir lalu bertindak, dia menggunakan hati enggak? Gitu. Biasanya kalau orang hanya berpikir tanpa menggunakan hati, itu muncul misalnya perilaku yang seperti licik, picik gitu ya. Karena tidak melihat kejujuran, kebenaran gitu kan. Karena kalau ingin baik bagaimana ya? Pikirkan dulu, lalu menurut hati bagaimana? Kayak itu.
Maaf, suara Anda kedengar nggak dari video saya? Dari audio saya ke Anda? Enggak, Pak. Kalau Oh, di enggak. Enggak, Anda, Pak. Enggak kedengar? Enggak, Pak. Oh, enggak. Kalau enggak, mungkin saya pelan-pelan ya akan lanjut. Oke, tapi sampai situ dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, saya lanjut dulu tuh ya. Ya tadi, kalau kita bertindak hanya menggunakan hati, berarti itu orang disebut baperan. Betul nggak? Bukan tidak boleh, jelek juga orang baperan itu kan, perasa. Mungkin makanya bedanya sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan, antara yang logika dan yang berperasaan kan gitu ya. Kalau perempuan kan inginnya ya dengan kelembutan hati gitu kan ya. Makanya saya itu kalau pada perempuan, kalau kelas normal, apalagi kalau banyak perempuan mahasiswanya, saya tuh sok bawa bunga ke kelas itu. Sekarung mau bunga, saya mau kembang di mobil ya. Karena kalau ada perempuan yang bete di kelas, saya kasih bunga ya. Biar ya kalau kasih bunga kan biar seri, bakal si Siti dikasih bunga di kelas, oh seri. Nih, bunga mawar terindah buat kamu. Beak sekarung saya masa kelasnya dulu. Kayak nugaraneng saya mau dikasih bunga. Sampai bunga yang di pot yang di meja kantor itu saya kalau udah habis stok saya kasih ya. Tapi gandeng wae misalnya tuh geus kasih bunga malah beung wae, saya mah dilempar aja pot-potna, dialungkeun kana beungeutna. Karena selesai. Oke, jadi ya silakan ya. Apakah Anda orang yang punya pikiran saja atau punya hati atau punya kedua-duanya? Anda kalau ingat adegan film yang viral waktu tahun 2000-an ya, ada apa dengan cinta, ada adegan yang menarik gitu antara Rangga dan Cinta ya. Ketika bertengkar ya mereka jadi sekolah gitu ya. Ketika si Cinta memutuskan untuk tidak mau lagi berteman dengan Rangga karena Rangga telah dianggapnya introvert gitu ya, tidak membuat teman-teman Cinta tidak lagi dekat dengan gara-gara gaul sama Rangga gitu. Dan memutuskan tidak mau lagi berteman itu ya dengan Rangga gitu. Rangga berkata kepada Cinta, saya kudu acting jadi Rangga heulanya. Cinta katanya. Salah satu di antara kita itu punya hati dan punya pikiran. Tapi sayang, kamu tidak punya kedua-duanya. Lompat sih gitu. Cinta ruasun ya, lari balik deh si Rangga teh. Satu hal lagi. Di antara kita tidak ada lagi maaf-maafan. Wah, itu adegan yang keren gitu ya. Saya bukan melihat dari adegan, tapi melihat perkataannya itu memang ya itulah kurang lebih gitu ya. Kadang-kadang dalam emosi ya, perempuan saya sering dulunya dari semua perempuan yang jadian sama saya, kabeh mutuskeun ngarama kabeh misalnya. Keputus lah. Jadi kan tanpa dipikirkan, tanpa dipertimbangkan karena emosi. Makanya jagalah hati, kan kata ada lagu yang jagalah hati, jangan kau nodai, agar kita enggak emosian tuh bagaimana sih? Ya pupuk diri kita ya, hati kita, pikiran kita, akal kita gitu ya. Supaya teu marah-marah teh kumaha. Karena kalau sudah kendal, kalau sudah keluar akan ditilai oleh orang lain, akan berhadapan dengan norma, akan berhadapan dengan moralitas di masyarakat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat akan dilihat, ditilai oleh orang lain. Nah, sehingga ini kesimpulannya, apa itu karakter? Perilaku yang dominan. Yang dominan keluar itu apa sebenarnya dalam diri kalian itu? Misalnya, tadi mengatakan bahwa Gita ini saya ini orangnya pendiam, tapi saya peduli juga sama orang lain. Apakah akan selamanya pendiam? Mungkin satu saat orang pendiam misalnya lebih sabar misalnya, terjaga omong ucapannya. Tapi apakah orang yang jarang ngomong, yang pendiam itu tidak bisa marah? Saya kan bisa marah, tapi kan dia bisa menjaga kemarahannya gitu.
Tapi karena yang dominannya keluarnya adalah diamnya, maka ya dianggap orang diam. Sehingga akan kaget, oh kan biasanya si Gita itu diam kok sekarang dia galak misalnya. Berarti dia sedang emosi, sedang apa, kan begitu ya. Orang yang hobinya teriak-teriak keras ya, kasar misalnya. Kadang-kadang beralibi. Sebenarnya dia itu walaupun omongannya kasar, walaupun dia itu galak, sebenarnya dia itu hatinya baik. Itu bohong menurut saya gitu ya. Ada pejabat marah-marah terus dulu ya. Di konten di YouTube, di video diberitakan. Semua dimarahi ya, ibu-ibu. Pejabat di bawahannya. Dimaki-maki di hadapan orang. Dia itu pejabat yang baik, yang ramah, yang ini. Gitu. Saya tidak percaya hal itu gitu ya. Tetapi sekali lagi ya, ada sisi baiknya juga kadang-kadang gitu ya. Orang yang hobinya marah-marah, yang memaki-maki orang, mungkin tidak selamanya juga. Kalau dia sedang sadar mungkin ada lemah lembutnya juga. Tadi yang saya sebutkan. Jadi sebenarnya karakter itu adalah perilaku yang dominan gitu ya. Makanya ini bagi kita, daya tawar kita kepada masyarakat itu, yang akan Anda tampilkan ke masyarakat ke luar itu, dari mindset, attitude, dan karakter building itu, mana yang akan Anda tampilkan? Apakah Anda akan dominan yang baik-baiknya atau yang buruk-buruknya? Kan itu persoalannya ya. Kalau ada misalnya yang dominan tampil di dalam dirinya dan orang lain melihat yang paling dominan adalah perilaku negatifnya, perilaku keburukannya, ya mungkin jangan salahkan orang lain kalau dinilai bahwa Adam orang yang dianggap kurang baik gitu kan. Tapi kalau ada misalnya perilakunya bisa menjaga sikap dan perbuatannya, ucapannya, lalu yang dominan keluarnya yang baik, ya mungkin akan dicap orang baik. Dan jangan berharap orang itu akan sempurna kan gitu ya. Berusaha aja untuk yang mana timbal kita mau yang baik atau yang mau kurang baik yang akan kita tampilkan gitu ya. Sesekali mungkin orang yang tadi yang saya sebut ya, kehel-kehel mungkin orang itu juga akan marah walaupun dia bukan berkarakter pemarah dilihatnya. Makanya jangan macam-macam sama orang lain gitu ya. Jangan menganggap orang yang diam tidak bisa bicara, atau jangan juga melihat orang yang selalu bicara pun akan bisa, mungkin dia juga bisa diam sesekali mah. Kalau perlu kalau Anda berani lawan, melawan aja gitu ya, supaya dia bisa diam gitu ya. Oke, itu kurang lebih ya teman-teman semua mengenai pembentukan moralitas etika itu kurang lebih seperti itu ya, tentang bekal kita dalam menempuh kehidupan. Oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang di channel yang terakhir, apakah ada yang ditanyakan sampai situ? Ada? Halo? Silakan. Rena, kalau ngomong ini dibuka nih audionya, belum kedengar. Bentar Pak, Rena agak lupa pertanyaannya. Ntar cari dulu. Oh iya. Coba saya nunggu dari Rena, ada yang lain? Mungkin dari saya Pak. Oke, Iqbal dan Rena ya. Untuk Saya ingin bertanya tentang moralitas di anak muda zaman sekarang ya Pak. Kayak semakin kesini itu semakin bagaimana ya Pak? Kayak semakin hancur gitu daripada sebelum-sebelumnya gitu Pak. Yang zaman dulu bagaimana ya? Yang sopan santun gitu, sekarang kayak kurang gitu Pak. bisa saya mengerti ya dari Iqbal. Iya Pak. Oke, Menurut pandangan Bapak bagaimana cara merubahnya biar kembali lagi gitu ke yang sopan santun, atau sudah tidak bisa gitu Pak? Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Pertama memang kalau berbicara ini berbicara harus jelas, karena siapapun berperan ya, keluarga, masyarakat, apalagi negara ini berperan dalam proses berubah pembentukan karakter manusia di suatu negara, di suatu bangsa. Tapi kalau Anda bertanya ke saya ya, tentunya saya memiliki sudut pandang sebagai pendidik gitu ya. Karena saya lahir atau background saya adalah di dalam bidang pendidikan ya. Karena S1 S2 kan pendidikan ya. Maaf mungkin bedanya kalau jurusan lain, kalau Anda kan bukan orang pendidikan ya dalam sisi keilmuan ya.
Kalau di UNSUL itu ada EPKIP gitu ya, keguruan dan pendidikan. Nah, bedanya makanya sudut pandangnya adalah pendidikan itu yang saya maksud gitu ya. Nah, di kurikulum pendidikan, tentunya kan kurikulum ada pendidikan tuh ada kurikulumnya ya. Zaman tahun 90-an, 70-an kita pernah sebaliknya ya, dulu Malaysia itu belajar berguru ke kita tentang segala hal, tentang kurikulum pendidikan dan sebagainya. Karena terencana dengan baik mungkin ya, ada kurikulum yang dibuat oleh negara atau oleh pemerintah di awal-awal Orde Baru sampai menjelang jatuhnya Orde Baru. Di sekolah saja dulu, kalau Anda kan untuk pelajaran saya ataupun mata kuliah saya di sekolah, Anda kan berubah-ubah PKN, PPKN dan PPKN lagi ya. Zaman dulu ada yang disebut dengan pendidikan moral Pancasila. Jadi ada dididik ajaran moral. Memang secara materi tidak begitu luas gitu ya, wawasan-wawasan kebangsaan yang diajarkan di sekolah. Tetapi lebih kepada perilaku tentang nilai yang barusan saya sampaikan ya, bagaimana proses terbentuknya nilai moral dan etika, bagaimana memupuk kognitif, afektif, psikomotor, seperti itu ya. Makanya ada pendidikan nilai dan sebagainya. Mata kuliah saya di waktu S1 saya banyak hal tentang teori moralitas, teori filsafat nilai, filsafat etika gitu. Jadi di sekolah juga diajarkan gitu ya. Guru-guru PKN, guru-guru PMP itu mengajarkan hal itu. Mungkin karena cetakan-cetakan setelah reformasi, anak yang lahir tahun 90-an ke sini ya, akibat kurikulumnya sebut saja kurikulum waktu zaman KTSP ya. Ketika PKN, pendidikan kewarganegaraan saja, lebih banyak ke materi-materi, memang wawasannya luas maksudnya. Ada tentang demokrasi, pilkada dan sebagainya. Hanya sedikit mengupas masalah akhlak, apalagi nilai-nilai Pancasila. Karena nggak ada Pancasilanya di sana kan, yang ada hanya PKN-nya gitu. Jadi hanya kognitif yang dipupuk, tidak ke afektif. Mungkin itu ya Iqbal. Kalau misalnya berbicara dalam kehidupan di Indonesia, saya yakin bahwa pengaruh faktor pendidikan itu, kurikulum pendidikan itu penting. Pak, sangat berpengaruh gitu ya. Bahkan dulu selain ada PMP, ada pendidikan sejarah perjuangan bangsa ya, PSPB. Bagaimana sejarah bangsa kita. Waktu saya dengan Pak Julpi bikin konten tentang komunisme ya, Pak Julpi pernah menyinggung PSPB ya. Karena untuk membentuk karakter bangsa itu juga harus belajar sejarah khusus, sejarah bangsanya anak-anak didik itu. Bagaimana kita waspada terhadap paham-paham liberal, paham-paham komunis yang telah melakukan sebuah perbuatan yang berdarah misalnya. Jadi ada ketakutan akan berbuat onar itu ya, karena diajarkan moralitas, diajarkan sejarah yang kelam gitu, bukan untuk kita mengulang yang kelam itu diulang kembali untuk lebih kelam, tapi untuk menjadi renungan agar mewaspadai perbuatan-perbuatan yang kurang baik ya. Karena kalau berbicara menyalahkan globalisasi, menyalahkan itu saya kurang elok juga ya, karena faktor luar yang tidak bisa dibendung ya, itu nggak bisa disalahkan yang namanya keterbukaan globalisasi itu. Tapi masalahnya kita ini punya filter nggak negara ini? Kalaupun memang nggak punya filter khusus, melarang misalnya memblokir YouTube, memblokir internet, bukan solusi. Persoalannya apakah secara mentalitas pendidikan di Indonesia sudah siap nggak melawan misalnya penjajahan informasi dari Korea, dari Barat, dari Amerika misalnya, dari Eropa ke kita. Itu persoalannya. Kalau pendidikannya siap dengan muatan-muatan moralitasnya, saya yakin tidak ada persoalan ya. Makanya sering mengatakan ya, apakah negara maju itu hanya mengutamakan ilmu dan iptek? Tidak gitu kan. Mereka itu punya filter. Kenapa di Amerika bebas, di Korea bebas gaya hidup orangnya dan itu baik menurut mereka? Karena nilai yang mereka anggap baik kayak nilai-nilai itu, nilai kebebasan. Kalau dibawa ke kita, apakah cocok kan nilai kebebasan itu? Mungkin tidak. Mungkin tidak semuanya nilai kebebasan di Korea, nilai kebebasan di Amerika tidak akan sesuai kalau dipraktekkan di kita ya. Drama-drama Korea maupun drama-drama Amerika dan sebagainya gitu. Karena beda karakter budayanya. Jadi itu Iqbal ya. Jadi persoalannya adalah tidak ajegan kita dalam menyiapkan kurikulum pendidikan. Itu kalau menurut saya ya. Karena salah satu tujuan adanya sebuah negara adalah melindungi dan mencerdaskan bangsa kan gitu ya. Ketika negara harus mencerdaskan bangsa, apakah siap nggak negara itu dalam menyusun kurikulumnya? Mungkin yang membuat saya sedih berita minggu lalu ya, ketika Nadiem Makarim mengatakan bahwa akan ada wacana
seks bebas dilegalkan di sekolah. Nah ini kan hal-hal yang harus kita kritisi gitu kan. Walaupun itu baru wacana, tapi silakan Anda renungkan hal itu. Gimana Iqbal? Berarti Pak, semakin ke sini itu kurikulumnya jadi semakin kurang bagus atau makin Ya lebih baik mungkin gitu bukan Pak? kurang bagus tanpa teladan, tidak ajeg, tahu nggak, tidak ajeg gitu, tidak konsisten. Ganti menteri, ganti kurikulum pendidikan. Kalau harusnya kalau kita punya negara yang berkesinambungan, dulu zaman Orde Baru itu ya, walaupun negatifnya ada otoriter, tapi kan setiap awal dari ada periode 1 sampai ke replita 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada terencana. Walaupun misalnya ganti-ganti menteri pendidikannya, tapi konsep Orde Baru, konsep Pak Harto jelas gitu ya. Jadi nggak merubah total. Coba sekarang Anda setelah Anda lihat track record menteri pendidikan dari awal reformasi ya, atau yang terakhir yang di era Pak Jokowi aja, dari yang Anies Baswedan tiba-tiba diganti dengan Muhadjir Effendi 3 tahun, kemudian sekarang diganti oleh Nadiem Makarim gitu ya. Apakah mereka rejimnya sama rejim Pak Jokowi? Apakah berkesinambungan enggak? Kan tidak gitu kan. Yang awalnya Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Dikbud di sekolah itu awalnya dipisahkan oleh zaman Pak Anies misalnya. Lalu tiba-tiba setelah periode kedua Pak Jokowi menang lagi, ternyata nggak dilanjutkan pemisahan antara Dikbud dan Dikti. Ganti menteri lagi Pak Nadiem, ternyata digabungkan lagi antara sekolah dan perguruan tinggi. Berarti kan tidak ajeg. Sehingga nggak jelas. Saya sebagai pendidik, saya sebagai dosen bingung gitu ya. Harus bagaimana menyampaikan, karena begini kelemahan kita kalau nanti nyambung dengan urusan politik ini ya. Tidak pernah satupun menteri pendidikan dari kalangan pendidik, itu aja poinnya. Dari guru maupun dari dosen. Saya heran juga gitu ya kepada presiden. Kenapa? Ya, kalau kita mau jujur ya, kalau saya mau belak-belakan gitu ya. Coba sekali-kali tuh guru yang benar-benar bisa memahami pedagogik di sekolah, di pembentukan bangsa. Jangan hanya karena urusan politik ingin terkenal, ingin dicap hebat. Ada menteri anak muda yang sukses ngelola ojek lalu jadi menteri pendidikan gitu kan. Ataupun sebelum-sebelumnya juga sama gitu ya. Bukan dari orang yang, misalnya begini, katakanlah di kita kan ada basic pendidikan itu ya EPKIP ya kalau di Unsil, ada IPKIP kalau zaman dulu. Jadi kayak menteri kesehatan kan biasanya dari dokter, betul nggak? Itu masih wajar lah ya. Itu masih layak. Ini untuk pendidikan kadang-kadang bukan dari murni orang yang paham pendidikan gitu ya. Jadi orang yang dosen dari bidang pendidikan dari EPKIP maupun dari ini nggak ada gitu ya. Kalaupun ada dosen, ada rektor, tapi basicnya dia bukan pendidik. Dia profesor di bidang apa gitu ya. Makanya guru-guru sering mengatakan hal itu, kok belum pernah ada guru dari kalangan keguruan, dari kalangan PGRI yang atau dari dosen yang paham itu yang diangkat menjadi menteri. Paling hanya pejabat-pejabat biasanya saja. Itu ya Iqbal. Ya, Pak. Karena Baik, Pak. kita Terima hidup di kasih, Pak. negara gitu ya. Bukan hidup di yang terpenting kan negara yang harus bertanggung jawab dalam hal ini gitu ya. Jadi harus ajeg kurikulum pendidikannya kalau mau arahnya biar jelas gitu ya. Karena saya sebagai pelaku pendidik merasakan hal itu, ya bingung gitu ya. Sibuk nguruskan perencanaan, RPP, RPS dan sebagainya. Padahal kan itu tidak penting bagi saya gitu. Saya mah penting kumaha ngajarkeun supaya benar baru mahasiswa. Akhirnya percuma saya buat RPS yang bagus gitu misalnya. Tapi ngajar itu benar, coba mending mana coba? Mending dosen yang laporan ke atasannya membuat RPS-nya bagus tapi tidak pernah masuk kelas, ngajar lagi goreng misalnya. Atau mending dosen yang tidak pernah menyiapkan RPS tapi dia ngajarnya total. Gitu. Kan itu kadang-kadang saya seperti itu mengkritik saya terhadap pejabat ya. Saya ngajar ngendah-ngendah misalnya saya harus melayani mahasiswa dengan sekian puluh kelas, RPS harus selesai minggu ini. Liar gitu ya. Nah, sih RPS itu ya. Saya mah teu make RPS bisa ngajar gitu kan. Ya kalau saya boleh mengeluh seperti itu masalahnya ya. Karena sibuk administrasi guru dan dosen itu. Jadi harus dimaklumi hal itu ya. Oke itu ya Iqbal. Udah dulu ya. Baik, Coba Pak. yang Terima kasih, Pak. Rena, sudah ada pertanyaannya? Kalau Rena pertanyaannya bagaimana mempertahankan moralitas di lingkungan yang tidak baik. Terus tadi kan mirip sama Iqbal ya Pak? Oh, lingkungan yang tidak baik ya. Lagi-lagi kalau dulu di Bandung itu ada namanya Saritem ya.
tentang lokalisasi seks di Kota Bandung. Tahu mungkin Iqbal ya, pernah dengar? Pernah Pak? Di daerah pusat Kota Bandung ya, karena saya juga lama tinggal di Bandung ya. Nah, ya lagi-lagi peran pemerintah, peran negara di sana ya. Bagaimana dibuat semacam dari awalnya lokalisasi seks menjadi lokalisasi agama ya, dari ada di masjid lah dibangun Masjid Darut Taubah dan sebagainya. Jadi kurang lebih di rumah total. Coba termasuk Pak Anies ya di DKI misalnya menutup hotel apa tuh yang tempat lokalisasi juga seperti itu. Kampung-kampung yang dianggap kampung-kampung yang rawan akan kriminalitas juga dikemas ya, dibuat kampung yang ramah lingkungan ya. Jadi yang awalnya kumuh dibangunkan semacam rusun yang layak huni sehingga orangnya bukan lagi nggak jenuh melihat, karena kan sebenarnya faktor sosial ekonomi itu mempengaruhi perilaku manusia ya. Jadi kalau merubah lingkungan harus benar-benar mengubah segalanya gitu ya. Kalau hanya diajarkan ya, dikasih ceramah-ceramah nggak akan masuk orang di Indonesia, di kita itu. Yang awalnya gubuk-gubuk derita, gubuk-gubuk yang penuh dengan tempat-tempat lokalisasi, ya udah dibuat aja oleh negara, kan duit banyak ini negara kan tuh. Buat rumah yang layak, buat kampung yang layak, kasih mereka sarana usaha, sarana ibadah, perlahan akan hilang. Jadi memang harus radikal dalam mengubah keadaan moral di masyarakat itu yang tidak baik itu ya. Kalau dikasih pembinaan terus tidak akan selesai dengan cepat gitu ya. Perlu waktu yang lama. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu Rena ya. Beberapa contoh di daerah sudah banyak yang melakukan hal itu. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, saya akan lanjut ke konten yang terakhir ya di YouTube dari Depika ada. Yang mana Depika teh? Saya, Pak. Depika, masih ingat pertanyaannya? Yang ditanyakan barusan? Masih, Pak. Jadi kan tadi di menit ke-6-11 Bapak tuh menjelaskan bahwa hal terpenting dalam pendidikan Pancasila itu kan memiliki ilmu yang bebas dan intervensi secara materialis dan kajian filosofis. Yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana cara menerapkan ilmu secara materialis dan filosofis tersebut, Pak? Oke, ini pertanyaan yang bab terakhir ya dari DPK ini. Juga ini bekal bagi Anda yang sedang menyusun tugas kelompok. Maksudnya ya, jadi secara materi, secara kajian keilmuan, memang kan ilmu itu bebas nilai, mohon maaf ya, secara kajian ilmunya. Misalnya tidak bisa kita tiba-tiba misalnya mau membatasi orang ingin mengkaji sebuah ilmu yang akan berkembang. Termasuk yang paling ekstrim misalnya, ketika makanya dalam ilmu kesehatan pun banyak misalnya contoh tentang apa sih kalau dicoba itu namanya eksperimen misalnya ya. Dalam ilmu kan nggak bisa misalkan nggak boleh eksperimen dong, kan nggak bisa seperti itu. Jadi bebas ilmu itu harus diberikan kebebasan secara kajian materialisnya maupun filosofisnya. Ya. Jadi kalau misalnya Anda nanti mau meneliti masalah kesehatan yang menurut ilmu itu bagus akan berkembang, tiba-tiba misalnya tidak boleh, ini kan akan ini juga ya. Ternyata juga nih kalau kita lihat kasus yang kemarin waktu COVID ya, saya juga bertanya-tanya kenapa Pak dulu siapa Menteri Kesehatan yang pertama itu awal-awal COVID itu yang pakar fisioterapi itu Dr. Terawan ya. Tiba-tiba dia diberhentikan oleh Pak Jokowi misalnya. Padahal COVID sedang panas-panasnya dan dia harusnya tampil, bukan Luhut Panjaitan, bukan tokoh-tokoh yang gonta-ganti menjadi para jenderal atau polisi yang menjadi juru bicara dalam bidang COVID. Kenapa Pak Terawan tidak bicara? Ternyata Pak Terawan sedang mengembangkan obat ataupun apa sih ilmu ya tentang itu ya. Betul nggak? Vaksin Nusantara atau apa ya? Ternyata itu tidak disukai secara politik oleh Cina, mungkin oleh yang intervensi. Itu salah satu batasan yang salah menurut saya ya. Harusnya bukan itu yang dibatasinya. Itu mah nggak boleh dibatasi. Apalagi kajian untuk produk bangsa tuh ya, produk untuk manfaatnya akan menyembuhkan orang yang sedang kena COVID dan juga itu produk dalam negeri. Karena sudah kagok misalnya terintervensi oleh Cina misalnya. Jadi akhirnya kita lebih takluk ke Cina daripada mengembangkan karya anak bangsa sendiri. Itu contohnya yang keliru.
Yang dibatasi itu bukan itunya yang saya maksud ya. Tentang jangan sampai ilmu itu justru sebaliknya malah merenggut hak asasi manusia misalnya. Ilmu misalnya aborsi itu boleh dikaji misalnya sebagai suatu bidang temuan dalam ilmu kedokteran. Tetapi apakah prakteknya boleh bebas mengaborsi itu? Anak sekolah hamil oleh temannya lalu diaborsi. Mahasiswi hamil oleh temannya lalu diaborsi. Apakah harus seperti itu karena itu ilmu? Nah, itu yang saya maksud gitu ya. Ada ilmu kimia, muncullah alat-alat persenjataan perang, teknologi militer, alutsista dan sebagainya. Kalau salah dalam menggunakan, maka dulu timbullah perang dunia I, perang dunia kedua kan. Dipakai untuk memusnahkan ilmu, teknologi digunakan untuk memusnahkan manusia. Nuklir itu produk ilmu, produk iptek. Tapi kalau salah menggunakan tidak ada batasan nilai. Yang dibatasi sekali lagi itu adalah pengembangannya. Pengembangan dalam artian pemanfaatannya, bukan menghalangi kajiannya. Makanya bab 7 itu judulnya Pancasila melandasi pengembangan nilai, pengembangan ilmu. Ada pengembangan di sini dijelaskan ya. Itu kurang lebih itu ya pertanyaan dari Devika, bisa dipahami? Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Oke, ini saya lanjut ke pertanyaan dari teman Anda. Tri Suci ada? Hadir, Pak. Apa pertanyaannya? Bisa ingat? Apa yang dimaksud dengan politik praktis? Terima Politik kasih, Pak. praktis itu politik pragmatis ya. Politik sebetulnya partai, orang berpolitik masuk partai politik, jadi anggota dewan, calon kepala daerah masuk partai politik. Pak Jokowi itu pemain politik praktis. Fadly John, Prabowo, jadi terang-terangan dia sebagai politisi yang ya itu seperti itulah. Ya. Biasanya kalau dosen, kalaupun akademisi, kalau sudah masuk ke partai politik, dia sudah hilang sisi akademisnya, dia sudah menjadi politisi. Banyak tuh dari latar belakang pendidik juga ya. Misalnya ada Pak SBY dulu waktu pensiun, dia mendirikan Partai Demokrat. Dia sudah hilang ke generalannya karena sudah menjadi pemain politik di Partai Demokrat. Anaknya Agus Yudhoyono, Harimurti Yudhoyono, dia masih masih apa sih pangkatnya itu? Kopral atau apa ya waktu dia pensiun mau jadi nyalon kepala daerah itu? Masih bawah lah ya, belum jenderal, masih jauh ke jenderal. Dia akhirnya milih mundur dari dunia militer untuk terjun di politik praktis. Itu yang saya sebut. Apakah itu dilarang? Enggak, boleh. Karena asal jelas pilihannya gitu. Konsekuensinya dalam politik praktis mereka sudah jelas ya. Pertarungan yang sudah mulai terbuka. Mereka akan mengejar jabatan. Ngapain mengejar jabatan kok masuk ke politik? Ya nggak apa-apa, kenapa harus nyinyir gitu. Udah aja. Kalau suka kita pilih, kalau nggak suka jangan dipilih, kan itu simpel sebenarnya. Betul nggak? Kita nggak perlu, oh kok kenapa sih itu mesti bengar-bengar jadi artis? Kok yang nyalin jadi anggota dewan kan Pak Krisdayanti, Mas Anang kan banyak ya dari kalangan-kalangan artis. Kenapa ini si Giring Niji juga kan ya? Akhirnya Nijina teu maju, si Giring nge teu sukses di partai kan gitu. Mungkin salah dalam memilih partai politik ya. Tapi yang beberapa yang berhasil ya banyak ya. Pasya Ungu kan pernah menjadi wakil wali kota di Parepare ya, bukan Parepare ya, di Palu ya, di tempat kelahirannya. Itu hal yang disebut dengan John Politikon ya, bebas. Apalagi kan dalam Undang-Undang Dasar kan bahwa setiap warga negara itu berhak bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan. Jadi kebebasan yang dibolehkan, apakah Anda dilarang? Boleh nggak masuk partai? Boleh, silakan. Tapi harus ada konsekuensinya gitu kan. Anda akan dijawab mahasiswa yang berpolitik praktis. Itu ya, yang jelas tujuan politiknya negara gitu ya. Tapi secara umum dalam ilmu politik saya mengatakan bahwa kita pun sebagai orang yang berpolitik. Ya. Kenapa misalnya Akilah selalu tampil kece di hadapan kelas misalnya kalau nanti kuliah normal, karena dia ingin punya pengaruh dengan teman-temannya, ingin dianggap ketua geng misalnya. Itu kan cara berpolitik. Ya, saling mempengaruhi saling
Ya kurang lebih seperti itu. Dalam politik juga kan seperti itu ya. Makanya saya sebut dalam dimensi itu ada power, ada authority, ada decision maker. Karena saling mempengaruhi, saling mendekati, ada PDKT. Coba kita butuh teman, dekati untuk berkoalisi. Kan begitu. Coba kalau nanti Anda belajar politik di mahasiswa, ada MUMAS ya, aktif di Hima jurusan, aktif di BLM, di BEM fakultas, di BEM universitas, akan seperti itu. Itulah cara-cara orang berpolitik. Tapi kalau sudah terjun bebas seperti ke partai politik, saya sebut itu sebagai politik praktis gitu ya. Tapi walaupun kita tidak terlibat politik praktis, tapi kita sudah dianggap sebagai orang yang berpolitik gitu. Paling tidak kita nanti sebagai pemilih, betul nggak? Karena kalau semuanya misalnya, bayangkan dari 200 juta orang Indonesia semuanya pemain politik. Makin bingung seharusnya milih nak. Makanya paling tidak kalaupun kita bukan politisi, tapi kita akan terlibat proses politik. Karena kita objek dari politik itu sendiri, yaitu pemilih. Paling tidak kan, konstituen namanya. Untuk mendapatkan jatah parlemen di DPR RI itu dari sebuah daerah butuh 500.000 suara. Berarti kan banyak masyarakat pun dilibatkan dalam demokrasi. Pak Jokowi itu jangan merasa dirinya paling wow, dia itu membutuhkan 85 juta pemilih untuk menjadi presiden itu. Mungkin lebih dari setengahnya bukan pemilih Pak Jokowi. Sehingga kalau Pak Jokowi banyak orang yang nggak suka sama Pak Jokowi, jangan parah. Karena dari jumlahnya pun bisa diukur gitu kan. Kok kenapa bisa demikian Pak? Kan itu berbicara legalitas dan legitimasi. Jadi sekalipun misalnya Pak Jokowi hanya dipilih oleh 85 juta, bukan berarti Pak Jokowi tidak sah. Kok yang milihnya hanya segitu? Harusnya kan lebih banyak yang memilihnya. Itu kan berdasarkan legalitas. Betul nggak? Aturannya mengatakan demikian. Kalau dia sebagai pemenang pemilu mengalahkan lawannya, maka akan dianggap pemenang gitu. Jadi makanya ada legalitas, ada formalitas. Jadi banyaklah dimensi-dimensi politik itu sangat luas. Kalau saya menjelaskan semuanya, udah aja Anda masuk ke jurusan ilmu politik. Tapi saya hanya mengajarkan dasar, kan saya mata kuliah dasar umum ya. Jadi Anda harus sadar, walaupun Anda ini orang Kesmas, dididik di Kesmas Unsil, di FIK, tapi Anda itu orang Indonesia loh. Akan berhadapan dengan masyarakat di Indonesia. Akan berhadapan dengan politik di Indonesia. Makanya saya bekali. Iya gitu ya. Dasar-dasarnya paling tidak. Gitu ya. Oke. Dari Nabila, ada Nabilanya? Ada Pak. Coba apa pertanyaannya biar saya tidak membacakan ulang. Pada menit ke-353, Bapak mengatakan bahwa hakikat dari filsafat etika adalah kejujuran, keikhlasan, dan kebijakan. Maka yang hendak saya tanyakan adalah bagaimana pendapat Bapak mengenai oknum pejabat yang menyuarakan suara rakyat dalam berpolitik, akan tetapi tidak jujur dan tidak ikhlas dalam menjalankan kewajibannya. Dan bagaimana jika dibandingkan dengan politik zaman dahulu dengan sekarang, adakah perbedaan etika berpolitik yang menonjol dari politikus zaman dahulu dan sekarang? Oke, saya sering kalau makanya ini harus lengkap ya. Kajian saya kan berusaha untuk memberikan sejarah yang lengkap. Saya menganggap bahwa generasi terbaik di Indonesia adalah generasi 45. Betul nggak? The Founding Fathers. Ya. Mereka kurang apa ya? Walaupun hanya sebagian kecil, mungkin hanya 0 sekian persen dari yang sekolah, yang kuliah, tapi mereka benar-benar emas, itu ya, benar-benar the golden generation itu ya. Mereka benar-benar dalam titik yang mulia ya gitu. Pemikirannya, perbuatannya. Mereka dalam latar belakang basic pendidikan yang beragam, basic politik yang beragam, basic agama yang beragam, tapi mereka bisa satu ya, persatuan pada saat proses perumusan Pancasila. Tidak ada pertarungan, tidak ada saling memaki-memaki coba. Waktu merumuskan Piagam Jakarta misalnya dengan syariat Islam bagi para pendukungnya. Apakah orang yang menganggap, wah itu kadrun misalnya. Kadal gurun. Itu pasukan ontak.
Ini mohon maaf. Ya. Sekarang coba para ulama dihina, ya. MUI dibubarkan. Kepada para ulama, ya. Waktu kasus Ahok dulu, bagaimana orang waktu Pak Ma'ruf Amin masih belum tergoda politik praktis mungkin gitu ya. Waktu dia memberatkan Ahok, semua orang pendukung Ahok, pendukung Jokowi menghina Pak Ma'ruf Amin, ya. Dibela oleh Habib Rizik dan kawan-kawannya. Jadi persoalannya ya ada perbedaan yang sangat mencolok gitu ya antara generasi sekarang dan generasi yang terdahulu. Ya, kita tinggal merenung aja gitu. Apakah kita mau mengulang sejarah baik seperti halnya dulu zaman Eropa ya, ketika di Eropa terpecah belah menjadi peperangan antar kerajaan, antar rejim ya. Muncullah namanya yang disebut dengan masa The Dark Age di Eropa, tapi mereka akhirnya bisa berhenti sejenak dengan Renaissance dan humanisme ketika mereka mengulang romantisme Romawi dan Yunani kuno. Lahirlah ya sekarang disebut dengan budaya Eropa, budaya modern gitu kan. Nah, apakah kita tidak mau mengambil hikmah dari romantisme 45 ya? Makanya semangat spirit patriotisme jiwa 45 itu bukan jiwa lisan tapi jiwa karakter kita ya. Kenapa dulu bisa kok orang yang berpaham agama, yang berpaham nasionalis bisa saling memahami gitu kan? Kok sekarang seperti itu ya? Ada umat Islam yang ini dianggap radikal dan sebagainya. Kok nggak bermusyawarah dulu aja gitu ya, daripada harus saling caci memaki gitu ya. Jadi itu kalau ditanya masalah perbedaan generasi, saya sangat bukan bandingannya ya, kalau dibandingkan dengan era sekarang. Apakah perbedaan etika politik dengan menonjol di politikus zaman dahulu yang sekarang? Iya, kurang lebih betul. Jadi kembali lagi ya, kalau sekarang mungkin yang muncul para politisi. Kalau jiwanya hanya jiwa politisi, ya wajar. Mereka dengan gaya politik yang sekarang. Kalau dulu memang politisi zaman 45 sama ya, mereka juga punya partai politik, punya tujuan politik. Tapi mereka selain sebagai politisi juga sebagai negarawan. Nah ini yang membedakan. Kalau politisi itu dia hanya memikirkan tujuan politik untuk kelompok golongannya. Jabatan, kekayaan, nggak peduli kawan, nggak peduli teman, yang penting pragmatisme itu muncul ya, saling sikat, saling serang, yang penting saya jadi presiden, yang penting saya jadi DPR, itu politisi. Tapi kalau negarawan, kalau sudah berbeda pendapat, kalau sudah ada titik temu, mereka saling menerima. Makanya ketika Piagam Jakarta misalnya contohnya, ketika ada katakan syariat Islam, orang yang non-Islam berhenti. Oke, itu negarawan. Berarti sepakatnya adalah itu, kita berdasar atas syariat Islam. Ini contoh ya. Tiba-tiba di 18 Agustus dirubah lagi, dihapuslah 7 kata syariat Islam. Umat Islam berhenti karena sudah sepakat, itulah negarawan. Juga langsung buat status boykot apa, kalau sekarang kan kalah di forum rapat di DPR, bikin semacam apa gitu ya. Anda lihat kemarin juga ketua DPR ya, Puan Maharani yang sering membuat di apa namanya di spanduk-spanduknya kepak sayap kebinekaan. Berapa kali coba dia sebagai pimpinan sidang, orang mau interupsi dia tidak diindahkan, menutup mikrofon dan sebagainya. Apakah itu kebinekaan? Harusnya kata Rocky Gerung juga ini bukan kebinekaan, tapi harusnya Bhinneka Tunggal Ika. Karena persatuan harusnya. Jadi kalau hanya kebinekaan itu cacat logika ya. Itu spanduk Puan Maharani. Karena hanya berbeda aja, tidak mau bersatu. Jadi rejimnya rejim yang ya sering mempertontonkan perbedaan itu, bukan untuk persatuan. Itu ya kata para pengkritiknya seperti itu. Jadi jauh lah ya bandingannya, karena mereka lebih berambisi. Kalau zaman dulu kan Anda lihat ya bagaimana perang saudara ya. Lahirnya kerajaan Majapahit pun kan itu karena perang saudara sebenarnya kan. Jauh zaman Kennedy, zaman Ken Arok, zaman Tunggul Amat Tung, wah itu sudah mungkin yang ini paling bagus mungkin gini kampus kita ya mengambil Siliwangi. Ini kalau budaya Sunda ketika Prabu Siliwangi katakanlah yang walaupun ini sebuah cerita mungkin lebih dianggap fiktif, tapi kan kisah itu menandakan bahwa kalau di Sunda itu, maaf saya sedikit ini kan budaya Sunda biar Anda bisa menjiwai ya hikmah dari sejarah Siliwangi karena kita di kampus Unsil. Ketika Prabu Siliwangi
dia punya pengaruh kuat, sementara budaya masyarakat dalam keyakinan Prabu Siliwangi kan dia Hindu ya, campur Hindu lah katakanlah, agama Hindu yang masih dianut oleh masyarakat Sunda saat itu. Terus ada perkembangan Islam di Nusantara, di Jawa Barat, di Sunda, anaknya masuk Islam. Kan tidak ada aksi saling membunuh, Prabu Kian Santang membunuh Prabu Siliwangi. Mereka masih tetap saling menyayangi sebagai anak dan ayah. Walaupun berbeda keyakinan. Dan berpegang teguh pada prinsip masing-masing. Ini karakter orang Sunda ya. Ini mungkin saya juga harus memahami budaya Sunda itu. Orang Sunda itu dianggap tidak seperti orang Jawa ya. Tapi sebenarnya salah satu ciri orang Sunda itu lebih ajeg sebenarnya prinsipnya. Makanya sulit kalau orang Sunda itu jadi pemimpin karena kebanyakan orang Sunda itu ajeg. Tipenya tidak bisa bermain politiknya tidak sehebat orang Jawa gitu ya. Karena prinsipnya daripada dia harus kehilangan prinsip, lebih baik dia tidak jadi apa-apa. Makanya Prabu Siliwangi daripada dia harus Islam yang tidak dia yakini kebenarannya, lebih baik dia jadi makhluk halus ya. Jadi ya digambarkan sebagai nilem ya, jadi semacam makhluk yang menjadi maung, kemudian nggak tahu dia kemana gitu kan. Yang penting dia prinsip, ini kan begitu ya. Dia tidak kehilangan prinsip, dia kehilangan anaknya menjadi pemimpin ya, pengaruh agamanya berkurang. Tapi dia tidak mau memaksakan diri untuk menjadi Islam misalnya, untuk mempertahankan jabatan, lebih baik dia jadi dirinya sendiri, yaitu dengan dilem tadi. Makanya makam Prabu Siliwangi itu banyak ya, ada yang di gunung apa gitu. Itu hikmah dari prinsip orang Sunda sebenarnya ya. Nah, kalau orang Jawa kan beda lagi. Mungkin karena faktor mayoritas, Jawa juga lebih pandai, mungkin lebih pandai bersilat lidah. Contoh ini, mohon maaf saya contoh aja misalnya, ini bukan hoax ya. Waktu mau Pilpres 2014, Pak Jokowi masih jadi gubernur. Pak, apakah Bapak ingin jadi presiden tahun depan? Beberapa bulan lagi, tidak kepikiran dan sebagainya. Tiba-tiba dia nyalonin kan gitu. Padahal dia dulu di suksesinya Pak Prabowo. Waktu di pilkada pertama kan 2012 dengan Ahok. Tiba-tiba berbeda pendapat. Jadi makanya saya bilang putus nyambung dalam politik itu ya. Dulu Pak Prabowo dan Ibu Megawati pernah menjadi koalisi di 2009. Setelah Pilpres 2014 memusuhan yang Prabowo kan. Pak Jokowi dulu Ahok juga sama memusuhan. Sampai Pilpres 2019. Tiba-tiba setelah Pilpres ala kurei. Jadi gitu kan. Sebelumnya juga dulu Megawati itu punya menteri namanya SBY dan Yusuf Kala, Pak JK. Jadi dulu Pak SBY itu dan Pak JK itu anak buahnya Ibu Megawati di pemerintahan Megawati tahun 2003 sampai 2004. Tiba-tiba Pak SBY nyalonin presiden dan Pak JK wakil presiden dan menang Pak SBY. Ibu Mega kalah, pemusuhan kan gitu ya. Jadi itulah dalam politik ya, bisa jadi kawan lawan, kumaha kepentingannya. Itulah cara-cara berpolitik ya, akan seperti itu. Oke, itulah kurang lebih teman-teman semua ya tentang bahasan tentang etika politik. Saya tidak bisa memaksakan Anda harus seperti apa, harus bagaimana. Yang jelas saya sudah memberikan sebisa mungkin saya memahamkan ke Anda bahwa itulah kehidupan di sebuah negara, di sebuah lingkungan masyarakat sebagai zona politikon. Mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan, atau saya menunggu wakil-wakil kelompok ya. Kira-kira pandangan terakhir lah mengenai materi terakhir di bab 7. Kira-kira dalam apa yang satu kalimat aja lah dari masing-masing kelompok tentang bagaimana Pancasila tentang memperkuat ilmu kesehatan masyarakat adalah kurang lebih apa sih pandangan Anda coba? Atau yang mewakilinya lah. Bebas mau siapapun. Sebelum kita tutup ya kuliah. Tapi untuk tugas mah Anda lanjut aja bikin tugas ya. Nanti akan saya lihat di konten-konten di channel kelas ataupun angkatan Anda. Silakan, saya meminta kalimat-kalimat dari Anda lah. Mumpung di ruangan Zoom. Kira-kira apa sih yang akan Anda inginkan untuk masalah Esmas ya, tentang sistem nilai Pancasila gitu. Kira-kira apa yang Anda pikirkan setelah Anda memahami urian saya tentang hubungan antara
Pancasila dan ilmu kesehatan masyarakat misalnya. Apa manfaatnya, apa peran pentingnya? Oke, silakan ada yang mewakili coba. Satu orang nggak apa-apa lah. Lisna, Herena, Izin jawab, Pak. ya silakan. Kan di yang terakhir itu ada tentang tantangannya. Ada tantangannya tuh kapitalisme. Nah, kalau misalnya dalam kesehatan masyarakat, gunanya Pancasila itu di rumah sakit. Kan di rumah sakit yang swasta itu lebih mahal biaya pelayanan masyarakat, biaya pelayanan kesehatannya. Nah, kalau misalnya Pancasila diterapkan, nah nanti nanti nggak ada biaya pelayanan yang mahal gitu. Jadi semuanya disesuaikan dengan rakyat Indonesia. Ya, terima kasih nih ya pada Rena. Ini juga saya teringat oleh puisinya siapa Jancuk tuh, Sujiwo ya. Ketika mengkritik ketika dulu vaksin kita mau berbayar, kan awalnya kan Pak Jokowi ingin dibayar, ingin dibeli ya, supaya masyarakat yang di pos itu membayar. Lalu Pak Sujiwo membuat sebuah puisi, ya puisi kritikan lah gitu ya. Di Singapura, di negara-negara lain katanya ya, vaksin itu gratis dan padahal di sana nggak ada Pancasila gitu. Gitu ya. Jadi seperti ya ulama seperti itulah. Ketika misalnya BPJS misalnya ya, mungkin ini juga silakan Anda olah di kelompok Anda ya. BPJS kesehatan. Sakit belum tapi mayar udah. Betul nggak? Bahkan punya BPJS sakit mau dioperasi dipersulit. Itu kan kebijakan pemerintah, betul nggak? Itu kebijakan negara. Kebijakan negara. Apakah itulah Pancasila yang sering didengungkan oleh pemerintahan? Kan itu ya, kurang lebih ini Anda analisis dengan ilmu kesehatan kan gitu. Anda kan Kesmas itu lebih umum ya kesehatannya. Bisa Anda misalnya menganalisis kebijakan kesehatan masyarakat. Apakah sudah berpancasila atau belum? Oke lah, kurang lebih teman-teman semua mohon maaf ya, ini mungkin pertemuan terakhir di Zoom dengan mata kuliah saya. Mungkin kita akan bertemu di semester depan, semester genap di mata kuliah yang lain. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tutup ya, saya keluar duluan.